kelompok 10 yang ingin mempresentasikan upaya hukum dalam perpajakan. Sebelum melanjut ke materi, perkenalkan nama saya Syaira Azara Ramadan dan rekan Saya Widiana Rahmi Ibrahim. Saya Amalia Vega Engnanda. Saya Ratna Dewi Pitaloka. Pengertian upaya hukum dalam perpajakan. Upaya hukum dalam perpajakan merupakan hak yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memperoleh perlindungan hukum apabila merasa tidak puas atau tidak setuju terhadap ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau yang biasa disebut DJP. Melalui upaya hukum ini, sengketa pajak dapat diselesaikan secara administratif maupun melalui proses peradilan. Apa sih tujuan upaya hukum? Yang pertama, memberikan perlindungan terhadap hak wajib pajak. Yang kedua, menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perpajakan. Yang ketiga, menyelesaikan sengketa pajak secara adil. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Selanjutnya, ada tahapan upaya hukum perpajakan. Yang pertama, ada keberatan. Dilakukan kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai penyelesaian administratif. Yang kedua, ada banding, yaitu dilakukan ke pengadilan pajak apabila keputusan keberatan belum memberikan kepuasan. Yang ketiga, ada peninjauan kembali atau PK, merupakan upaya hukum terakhir yang diajukan ke Mahkamah Agung apabila masih terdapat alasan hukum yang kuat. Selanjutnya, ada tahapan hukum dalam perpajakan yang pertama, yaitu keberatan. Keberatan adalah upaya hukum administratif yang diajukan oleh wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak apabila tidak setuju terhadap jumlah pajak yang ditetapkan atau terhadap pemotongan maupun pemungutan pajak. Dasar hukumnya yaitu yang pertama, Pasal 25 Undang-Undang KUP. Yang kedua, PMK 09-PMK.03-2013. Tujuannya yaitu yang pertama, meminta peninjauan kembali atas ketetapan pajak. Yang kedua, memberikan kesempatan penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan. Selanjutnya, objek dan syarat keberatan. Syarat pengajuan: 1. Disampaikan secara tertulis dan menggunakan bahasa Indonesia. 2. Diajukan maksimal 3 bulan sejak surat diterima. 3. Melunasi pajak sebesar 50% dari jumlah yang disengketakan. 4. Disertai alasan yang jelas beserta bukti pendukung. Objek keberatan. Keberatan dapat diajukan terhadap 1. SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. 3. Surat ketetapan pajak lebih bayar. 4. Surat ketetapan pajak nihil. Yang kelima, pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain. Selanjutnya, proses penyelesaian keberatan. Tahapan 1. Pengajuan keberatan. Wajib pajak menyampaikan surat keberatan kepada kantor pelayanan pajak. 2. Pemeriksaan. Direktorat Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap bukti dan alasan keberatan. 3. Keputusan. DJP wajib memberikan keputusan paling lama 12 bulan sejak keberatan diterima. 4. Hasil. 1. Diterima seluruhnya. 2. Diterima sebagian. 3. Ditolak. Apabila ditolak, wajib pajak dapat mengajukan banding. Selanjutnya, banding. Pengertian banding merupakan upaya hukum yang diajukan oleh wajib pajak ke pengadilan pajak apabila keputusan keberatan yang diterbitkan DJP dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Dasar hukum: 1. Pasal 27 UU KUP. 2. UU No. 14 Tahun 2000 tentang pengadilan pajak. Fungsi banding: 1. Menguji keputusan DJP secara independen. 2. Memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak. 3. Menjamin objektivitas penyelesaian sengketa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat dan proses banding. Ada syarat, yaitu diajukan maksimal 3 bulan, pajak telah dilunasi sesuai ketentuan, permohonan dibuat secara tertulis, melampirkan bukti pendukung. Lalu ada proses, mengajukan banding, memeriksa berkas, sidang pengadilan pajak, putusan pengadilan pajak apabila masih belum puas, lalu peninjauan kembali. Selanjutnya ada peninjauan kembali atau PK. Peninjauan kembali atau PK merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan kepada Mahkamah Agung terhadap keputusan pengadilan pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ada dasar hukum, yaitu Pasal 91 UU Pengadilan Pajak. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Tujuan PK memperbaiki kekeliruan keputusan, menjamin keadilan, memberikan kepastian hukum. Selanjutnya ada objek dan syarat keberatan. Yang pertama ada syarat. PK juga dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru atau novum, ada khilafan hakim, ada kesalahan penerapan hukum, diajukan maksimal 3 bulan, hanya dapat diajukan 1 kali.
Lalu prosesnya, permohonan PK, lalu ke Mahkamah Agung memeriksa, penilaian seluruh bukti, dan putusan MA. Selanjutnya, contoh studi kasus. Sebuah perusahaan menerima surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB sebesar 500 juta. Setelah melakukan pemeriksaan internal, perusahaan menilai bahwa perhitungan tersebut tidak sesuai karena terdapat biaya yang seharusnya dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Lalu langkah penyelesaiannya, yang pertama, mengajukan keberatan kepada DJP dengan melampirkan bukti pendukung. Yang kedua, jika keputusan keberatan masih merugikan perusahaan, mengajukan banding ke pengadilan pajak. Yang ketiga, apabila putusan pengadilan pajak masih dianggap tidak tepat dan terdapat alasan hukum yang kuat, perusahaan dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Baik, dari pembahasan yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa upaya hukum dalam perpajakan merupakan mekanisme yang diberikan oleh negara untuk melindungi hak wajib pajak dalam menyelesaikan sengketa pajak secara adil dan sesuai ketentuan hukum. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui 3 tahap, yaitu keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak, banding kepada Pengadilan Pajak, dan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir. Setiap tahapan memiliki dasar hukum, persyaratan, prosedur, dan batas waktu yang harus dipenuhi. Dengan memahami mekanisme upaya hukum tersebut, wajib pajak dapat memperjuangkan haknya secara tepat sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Terima kasih atas pengertian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.